Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Fairy Tail 100 Stone Quest Chapter ke-51 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan membuat pembahasannya. Buat kalian yang terus mengikuti Manga Fairy Tail 100 Stone Quest Chapter terbarunya, tentunya kalian masih ingat kalau Wendy telah mendapatkan kekuatan baru, bukan? Dan kekuatan baru yang didapat Wendy dari Irene ini adalah sebuah sihir pemisah. Dan bisa dikatakan kalau sihir baru yang didapat Wendy ini adalah sebuah sihir yang dapat mengalahkan sang penyihir putih. Seperti yang kalian tahu, kalau pada chapter yang lalu memang telah terungkap kalau sebenarnya sang penyihir putih telah ditipu oleh Dewa Naga Bulan Selene. Dan entah apa yang terjadi setelah kelima orb Dewa Naga Kayu dihancurkan dan Dewa Naga Kayu Aldron bangkit, sihir milik penyihir putih tiba-tiba juga menghilang. Tapi bisa dikatakan kalau hilangnya sihir penyihir putih ini telah menjadi sebuah keberuntungan bagi Natsu dan Wendy. Karena memang jika penyihir putih tidak kehilangan sihirnya, maka rencana Natsu dan Wendy untuk memisahkan penyihir putih dengan Touka akan sangat sekali untuk dilakukan. Dan benar saja kesempatan yang satu ini tidak disia-siakan oleh Wendy karena saat dia tahu kalau penyihir putih telah melemah, Wendy langsung menggunakan sihir pemisah yang baru dia dapatkan dari Irene kepada penyihir putih. Oleh sebab itulah karena penyihir putih sudah tidak bisa memberikan perlawanan, dengan cukup mudah Wendy dapat memisahkan penyihir putih dengan Touka. Dengan begitu, sekarang penyihir putih dan Touka telah memiliki tubuh masing-masing. Memang benar sekarang penyihir putih dengan Touka telah berhasil dipisahkan oleh Wendy. Tapi jujur saja yang sampai sekarang masih membuat saya penasaran adalah kenapa tiba-tiba sihir penyihir putih bisa menghilang setelah orb kelima Dewa Naga Kayu Aldron berhasil dihancurkan. Mungkinkah hilangnya sihir milik penyihir putih ini disebabkan karena kebangkitan Aldron? Ya, siapa yang tahu karena memang belum ada penjelasan sama sekali mengenai hal ini. Dan karena itu, untuk sekarang misteri ini masih belum terungkap. Jadi semoga saja Hiro Mishima Sensei dapat segera menjelaskannya. Sihir pemisahan yang digunakan oleh Wendy kepada penyihir putih agar penyihir putih dengan Touka dapat terpisah jika dilihat-lihat memang tidak melukai secara fisik. Tapi setelah mereka berdua terpisah, entah itu karena akibat sihir Wendy atau tidak, penyihir putih dengan Touka malah berakhir tidak sadarkan diri. Dan karena memang sekarang bangunan di mana Natsu, Wendy, Sarla, Happy, Touka, dan penyihir putih berada akan segera runtuh karena Dewa Naga Kayu Aldron telah bangkit, jadi mereka semua memang harus segera pergi meninggalkan tempat itu. Dan menariknya, pada chapter kali ini Natsu yang melihat penyihir putih tidak sadarkan diri yang tentunya dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari reruntuhan bangunan, Natsu malah memutuskan untuk menolongnya. Dan saat ditanya oleh Happy kenapa Natsu menolong penyihir putih, alasannya adalah karena dia tidak tahu tujuan sebenarnya dari penyihir putih melakukan sesuatu kepada para Dewa Naga. Karena memang seperti yang kalian tahu kalau yang membuat Dewa Naga Air sebelumnya kehilangan kendali juga karena ulah dari penyihir putih. Memang benar sebenarnya jika Natsu tidak membantu penyihir putih, hal itu akan menjadi hal yang wajar. Apalagi jika dilihat dari apa yang telah dilakukan oleh penyihir putih kepada semua anggota Guild Fairy Tail. Tapi karena Natsu memanglah seorang yang memiliki hati baik dan suka menolong, jadi meski penyihir putih telah melakukan sesuatu yang membuat teman-temannya dalam bahaya, Natsu tetap membantunya. Apalagi sebelumnya Natsu juga telah tahu kalau penyihir putih sebenarnya juga telah ditipu. Jadi tidak heran kalau Natsu membantu penyihir putih agar dia bisa tahu tujuannya yang sebenarnya. Perjalanan Natsu dan teman-temannya untuk menyelesaikan quest 100 tahun yang bahkan tidak bisa diselesaikan oleh Guildarts memang untuk mengalahkan atau menyegel 5 Dewa Naga. Dan karena sebelumnya Dewa Naga Air telah berhasil dikalahkan, perjalanan Natsu dan teman-temannya pun menuju ke Dewa Naga Kayu Aldron. Dan menariknya, pada chapter kali ini saat Dewa Naga Kayu Aldron telah bangkit sepenuhnya karena kelima orb yang menyegelnya telah dihancurkan oleh penyihir Guild Fairy Tail karena mereka semua telah dikendalikan oleh penyihir putih, Natsu yang sekarang memang masih berada di atas Dewa Naga Kayu malah berencana untuk mengalahkan Dewa Naga Kayu Aldron ini sendirian.
Dan tentu saja keputusan yang diambil oleh Natsu ini sangat beresiko sekali meskipun itu memanglah quest yang harus dia selesaikan. Karena memang jika melihat dari ukurannya yang sangat besar itu, Dewa Naga Kayu pastinya juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa kuatnya. Bahkan mungkin kekuatan Dewa Naga Kayu lebih hebat daripada kekuatan Dewa Naga Air. Memang benar Natsu merupakan seorang Dragon Slayer yang memiliki kekuatan sihir yang dapat membunuh naga. Tapi perlu kalian ingat kalau sebelumnya saat Natsu mengalahkan Dewa Naga Air, dia mendapat bantuan dari Dewa Naga Api Ignia yang merupakan putra asli Ignil. Dan karena Natsu memakan api Ignia ini, Natsu sampai kehilangan kendali. Dan perlu kalian ingat juga kalau Dewa Naga Air sebelumnya juga telah mengatakan kepada Natsu kalau dia tidak mungkin dapat mengalahkan Aldron. Jadi kalau menurut saya keputusan yang diambil Natsu untuk bertarung dengan Aldron sendirian ini sangatlah berbahaya. Karena saya rasa Natsu tidak mungkin dapat mengalahkan Dewa Naga Kayu Aldron sendirian meskipun Natsu menggunakan kekuatan penuhnya. Pada chapter kali ini sebelum Natsu sempat menyerang Dewa Naga Kayu Aldron, tiba-tiba di langit muncul segerombolan kapal. Dan ternyata gerombolan kapal ini adalah kapal-kapal milik Dewan Sihir Gwiltina yang bertujuan untuk mengalahkan Aldron. Dan mengejutkannya, ternyata di setiap kapal milik Dewan Sihir ini juga dilengkapi sebuah meriam sihir yang sangat kuat bernama Uranus. Dan mengejutkannya, meriam sihir Uranus milik Dewan Sihir Gwiltina ini memiliki kekuatan sihir yang lebih kuat daripada kekuatan sihir Jupiter. Tapi mengejutkannya, meskipun kekuatan meriam sihir Uranus sangat kuat dan Aldron langsung menerima serangan dari meriam sihir yang sangat banyak, ternyata Aldron sama sekali tidak terluka. Malahan karena Dewa Naga Kayu Aldron mendapat serangan dari kapal-kapal milik Dewan Sihir Gwiltina ini, kita bisa melihat seperti apa kehebatan serangan dari Aldron ini. Dan mengerikannya, dengan sekali serangan saja, Aldron dapat menghancurkan semua kapal-kapal milik Dewan Sihir yang tengah terbang di atasnya. Dan karena Aldron adalah Dewa Naga Kayu, jadi serangan yang digunakan oleh Aldron pun merupakan sebuah serangan penciptaan kayu yang tumbuh tiba-tiba dengan sangat cepat dari tanah. Memang benar, dengan melihat kejadian ini, akhirnya kita bisa tahu sekuat apa pertahanan dan serangan yang dimiliki oleh Aldron. Karena kali ini kita memang telah melihat bagaimana Aldron tidak terluka sama sekali setelah dia menerima serangan dari banyak meriam sihir. Tapi yang lebih menarik perhatian saya adalah melihat perkataan Dewa Naga Api Ignia yang mengatakan kalau senjata manusia tidak akan berfungsi pada Dewa Naga. Yang itu berarti yang dapat mengalahkan Dewa Naga memang cuma sihir dari para Dragon Slayer. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah setelah melihat seberapa kuatnya Aldron, kira-kira bagaimanakah nantinya para Dragon Slayer Guild Fairy Tail dapat mengalahkan Aldron? Karena memang seperti yang kalian tahu kalau sekarang semua Dragon Slayer Guild Fairy Tail tengah berada di atas Dewa Naga Kayu Aldron ini. Nah, inilah kejadian menarik terakhir yang dapat saya bahas mengenai manga Fairy Tail 100 Tahun Quest chapter ke-51 ini. Pada chapter yang lalu memang telah terungkap kalau yang memberitahu penyihir putih kalau kelima orb itu dihancurkan dapat melemahkan Dewa Naga Kayu Aldron adalah Dewa Naga Bulan Selen. Padahal faktanya sebaliknya, jika kelima orb itu dihancurkan maka hal itu dapat membangkitkan Dewa Naga Kayu Aldron yang tengah disegel. Yang itu berarti kemungkinan yang menyuruh sang penyihir putih mencuri pembatas kekuatan sihir milik Dewa Naga Air juga Selen. Dan pada chapter kali ini di akhir panel dan halaman manga Fairy Tail 100 Tahun Quest chapter ke-51, Selen muncul kembali. Dan dalam kemunculannya ini Selen mengatakan kalau dia memberikan dunia ini kepada Aldron agar Aldron bersenang-senang dengan menghancurkan semuanya. Memang benar, untuk sekarang masih belum terungkap kenapa Selen menipu penyihir putih agar penyihir putih menghancurkan orb yang ada di atas Dewa Naga Kayu. Tapi kalau menurut saya, kemungkinan Selen memang berencana untuk membuat kekacauan. Karena jika dia tidak berencana membuat kekacauan, Selen tidak mungkin menipu penyihir putih untuk menghancurkan orb milik Aldron. Dan karena kemungkinan yang menyuruh penyihir putih untuk mengambil sihir pembatas milik Dewa Naga Air sebelumnya juga Selen, tentunya dia juga tahu kalau pembatas kekuatan sihir milik Dewa Naga Air diambil, hal itu akan menciptakan sebuah kekacauan.
Tapi yang jelas untuk sekarang kita memang belum tahu pasti sebenarnya apa rencana Dewa Naga Bulan Selen ini. Dan karena keempat Dewa Naga Kayu yang harus dikalahkan oleh Natsu sudah ditunjukkan, jadi tinggal satu Dewa Naga lagi yang belum ditunjukkan seperti apa wujudnya. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Fairy Tail 100 Stone Quest chapter ke-51 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.